Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang logaritma bagian yang pertama, di mana materi logaritma bagian yang pertama ini merupakan materi pada pelajaran matematika peminatan di kelas 10. Nah, untuk pertama sekali saya akan menjelaskan definisi dari logaritma. Nah, untuk logaritma adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Jadi, sebelum belajar logaritma sudah membahas yaitu tentang perpangkatan atau eksponen, di mana eksponen pengertiannya adalah perkalian berulang. Nah, untuk pada topik kali ini saya tidak akan membahas atau mengulang mengenai perpangkatan atau eksponen, melainkan saya lebih memfokuskan materi tentang logaritma saja. Secara matematis, logaritma dituliskan sebagai berikut. Nah, misalkan, ini merupakan bentuk matematis dari perpangkatan atau eksponen. A pangkat Y sama dengan X. Maka bentuk matematis dari logaritma yaitu A log X sama dengan Y. Nah, untuk selanjutnya, di mana dengan basis A, di mana kalau pada eksponen atau perpangkatan basis itu dimaksud dengan bilangan pokok. Nah, sedangkan kalau pada logaritma kita sebut bilangan pokok adalah basis. Jadi basis A pada bilangan logaritma, A-nya harus lebih besar dari 0, lalu A-nya tidak sama dengan 1. Nah, numerus X, yang dimaksud dengan numerus X, bilangan yang dilogaritmakan. Jadi numerus X dengan X lebih besar dari 0. Nah, jadi ini adalah bentuk matematis dari logaritma. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh, yaitu mengubah bilangan perpangkatan atau eksponen ke bentuk logaritma. Jadi mengubah bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Nah, misalkan atau contoh 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk dari logaritmanya basis A, maka bentuk dari logaritmanya basis 2 logaritma 8 sama dengan 3. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua atau contoh yang kedua, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka bentuk logaritmanya 3 basis 3 logaritma 27 ini sama dengan 3. Atau untuk contoh selanjutnya, 5 pangkat 2 ini sama dengan 25. Maka bentuk logaritmanya 5 logaritma 25 sama dengan 2. Atau contoh yang terakhir, misalkan A pangkat D sama dengan C. Maka bentuk logaritmanya basis A logaritma C sama dengan D. Nah, jadi ini adalah contoh mengubah bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Nah, sekarang kita coba mengubah bentuk logaritma ke bentuk eksponen. Nah, misalkan contoh yang pertama, 3 logaritma 81. Nah, sama dengan
3 logaritma 81 sama dengan 4, maka bentuk dari eksponennya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Atau contoh yang kedua, 2 logaritma 32. Berarti 2 logaritma 32 ini misalkan sama dengan 5, maka bentuk dari eksponennya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Atau contoh berikutnya, 5 logaritma 125. Nah, sama dengan 3. Maka bentuk dari eksponennya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Misalkan saya contohkan satu contoh lagi untuk mengubah bentuk logaritma ke bentuk eksponen. Nah, dalam hal ini contoh untuk yang terakhir, misalkan 2 logaritma 64. Misalkan sama dengan M. Nah, 2 log 64 sama dengan M. Maka bentuk eksponennya 2 pangkat M sama dengan 64. Nah, pertanyaannya M-nya ini sama dengan berapa? Nah, untuk mencari M, maka bilangan pokok yang di kiri dengan yang di kanan ini kita samakan. Nah, karena bilangan pokok yang di kiri lebih kecil, yaitu sama dengan 2, maka kita buat kedua-dua bilangan pokoknya, yaitu sama dengan 2. Maka ini tetap 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat berapa supaya 64? Yaitu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Jadi, karena basisnya atau karena bilangan pokoknya sudah sama, maka ini kita matikan saja, berarti M sama dengan 6. Maka untuk 2 log 64 itu sama dengan 6. Jadi ini merupakan penjelasan dari pengertian dari logaritma, di mana ini tadi mengubah bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Nah, sedangkan yang di sini tadi mengubah bentuk logaritma ke bentuk eksponen. Selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang sifat-sifat dari logaritma. Nah, sifat-sifat untuk logaritma, nah sebenarnya ada 9. Tetapi pada bagian yang pertama ini, sifat-sifat yang akan saya jelaskan yaitu sebanyak 6. Nanti untuk bagian yang kedua akan saya jelaskan 3 untuk sifat-sifat logaritma yang terakhir. Jadi pada logaritma bagian yang pertama ini, sifat-sifat logaritma yang akan saya jelaskan yaitu sebanyak 6. Sebanyak 6 sifat logaritma, di mana untuk sifat yang pertama, nah ini sifat yang pertama, sifat logaritma yang pertama, A logaritma A logaritma A atau basis A logaritma A sama dengan, nah ini sama dengan 1. Nah, jadi ketika basis dengan numerus ini sama dengan ketika basis dengan numerus memiliki nilai yang sama, maka nanti hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk contoh sifat yang pertama, 2 logaritma 2, maka hasilnya sama dengan 1. Atau 3 logaritma 3, hasilnya sama dengan 1. Jadi basis dengan numerus ini sama, hasilnya 1. Nah, untuk sifat logaritma yang kedua, sifat logaritma yang kedua, A logaritma 1, nah ini sama dengan 0. Nah, ketika basis A dilogaritmakan dengan 1, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, misalkan 2 logaritma 1, maka hasilnya sama dengan 0. Atau 10 logaritma 1, nah ini sama dengan 0. Nah, ini untuk contoh pada sifat yang kedua.
Lalu untuk contoh pada sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang ketiga, A logaritma A sama dengan, lalu untuk sifat yang ketiga, basis A logaritma A pangkat X, maka ini nanti hasilnya sama dengan X. Nah, untuk contoh sifat yang ketiga, 2 logaritma 2 pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 2. Atau 3 logaritma 3 pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 2. Atau contoh berikutnya, 5 logaritma 5 pangkat 4, maka nanti hasilnya sama dengan 4. Nah, ini adalah contoh pada sifat yang ketiga. Lalu contoh pada sifat yang keempat, atau sifat yang keempat itu, lalu sifat logaritma yang keempat adalah A logaritma X dikali Y. Nah, ini sama dengan A logaritma X ditambah A logaritma Y. Nah, ini adalah sifat perkalian pada logaritma. Jadi, sifat perkalian sama dengan A log X tambah A log Y. Nah, untuk contohnya misalkan 2 logaritma 4 dikali 8. Nah, maka 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 8. Lalu untuk sifat logaritma yang keempat, nah ini sifat logaritma yang keempat ini disebut juga sifat dari disebut juga sifat perkalian. Nah, untuk sifat yang keempat, jadi untuk sifat yang keempat, A logaritma X dikali Y, maka sama dengan A logaritma X ditambah A logaritma Y. Jadi sifat perkalian menjadi penjumlahan. Nah, ini untuk sifat logaritma yang keempat. Nah, untuk contohnya misalkan 3 logaritma 9 dikali 81, maka ini sama dengan 3 logaritma 9 ditambah 3 logaritma 81. Jadi untuk menghitung hasilnya, nah ini 3 log 9 berarti ini sama dengan 3 log 3 pangkat 2. 3 log 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 kan 9. Jadi ditambah 3 log 3 pangkat berapa supaya 81, ini sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga 3 log 3 ini sama dengan 1 seperti sifat yang pertama tadi. 2 log 2 sama dengan 1 atau A log A sama dengan 1. Jadi 3 log 3 ini sama dengan 1. 1 dikali 2 ditambah 3 log 3 1 dikali 4. Jadi 1 dikali 2 ini sama dengan 2 ditambah 1 dikali 4 ini sama dengan 5. Maka 2 ditambah 5 ini sama dengan 7. Jadi 3 log 9 dikali 81 sama dengan 7. Atau untuk contoh yang kedua pada sifat yang keempat, misalkan 2 logaritma 4 dikali 16, maka ini sama dengan 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 16. Nah, jadi 2 log 4 ini sama dengan 2 log
2 pangkat berapa supaya 4? 2 log pangkat 2 ditambah 2 log 2 pangkat berapa supaya 16? Ini sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga 2 log 2, 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 4. Maka 1 kali 2, 2 ditambah 1 dikali 4 sama dengan 4. Maka 2 log 4 kali 16 sama dengan 6. Nah, ini untuk contoh pada sifat yang keempat. Atau contoh yang lain, misalkan 5 logaritma 25 dikali 125 sama dengan, maka 5 logaritma 25 ditambah 5 logaritma 125, maka sama dengan 5 logaritma 5 pangkat 25 ini sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 5 logaritma 125 berarti 5 pangkat 3. Sehingga 5 log 5, 1 kali 2 ini 2 ditambah 5 log 5, 1 kali 3 sama dengan 3. Maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga 5 log 25 dikali 125 sama dengan 5. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh pada sifat logaritma yang keempat. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk sifat yang kelima. A logaritma X per Y, maka sama dengan A logaritma X dikurang A logaritma Y. Nah, ini adalah sifat logaritma yang kelima. Nah, untuk contohnya, misalkan 3 logaritma 27 per 9. Nah, ini sama dengan 2 logaritma 27 dikurang 2 logaritma 9. Sama dengan 3 logaritma 27 dikurang 3 logaritma 9. Jadi sama dengan 3 logaritma 3 pangkat berapa supaya 27, yaitu 3 pangkat 3 dikurang 3 logaritma 3 pangkat berapa supaya 9, yaitu 3 pangkat 2. Sehingga 3 log 3 1, 1 kali 3 3 dikurang 3 log 3 1, 1 dikali 2 yaitu 2. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi 3 log 27 per 9 sama dengan 1. Nah, untuk contoh selanjutnya masih pada contoh sifat yang kelima. 4 logaritma 64 per 16, maka ini sama dengan 4 logaritma 64 dikurang 4 logaritma 16 sama dengan 4 logaritma 4 pangkat berapa supaya 64, yaitu 4 pangkat 3 dikurang 4 logaritma 4 pangkat 16, 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Maka 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sehingga 4 log 64 per 16 sama dengan 1. Atau untuk satu contoh lagi untuk sifat yang kelima, contoh yang ketiga, 3 logaritma 27 per 243, maka sama dengan 3 logaritma 27 dikurang 3 logaritma 243.
3. 3 logaritma 3 pangkat 3 sama dengan 27 dikurang 3 logaritma 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Sehingga 3 log 3 1 kali 3 3 dikurang 3 log 3 pangkat 5 berarti 5. 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Sehingga 3 log 27 per 243 sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah contoh-contoh pada sifat logaritma yang kelima. Nah, saya lanjutkan untuk sifat yang keenam. A logaritma X pangkat N sama dengan N dikali A log X. A log X atau A logaritma X. Nah, ini adalah sifat-sifat logaritma yang keenam. Contohnya misalkan 2 logaritma 2 pangkat 4. Maka ini sama dengan 4 dikali 2 logaritma 2. 4 dikali 2 logaritma 2 sama dengan 1. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Atau untuk contoh berikutnya, misalkan 2 logaritma 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Maka ini sama dengan 2 logaritma 2 pangkat 3 tambah 5. Pangkat 3 tambah 5. Nah, ini adalah sifat dari perpangkatan, dimana kalau sifat perkalian pada perpangkatan pangkatnya dijumlahkan, sehingga 2 logaritma 2 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi 2 log 2 pangkat 8 berarti di sini 8 dikali 2 log 2 sama dengan 8 dikali 1. Berarti 8 kali 1 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya 2 log 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 8. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai logaritma bagian yang pertama.